Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Hana Mulyawarni, NIM 19005062. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian pendidikan 2 saya dengan judul Hubungan antara minat dan prestasi belajar sejarah dengan kesadaran sejarah warga belajar paket C di PKBM Diknaker Komputer. Slide selanjutnya. Nah, pada bab 1 ini berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, asumsi penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Next. Nah, pada latar belakang ini terdapat dua poin penting. Yang pertama adalah sejarah merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan kepada warga belajar di PKBM Diknaker Komputer. Yang kedua, pembelajaran sejarah di PKBM Diknaker memiliki tujuan agar siswa mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dan berpikir kritis. Next. Nah, pada poin berikutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada di lapangan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya minat belajar sejarah warga belajar di PKBM Diknaker. Yang kedua, belum maksimalnya prestasi belajar sejarah warga belajar. Yang ketiga, pembelajaran sejarah belum terintegrasi pada pemahaman kesadaran sejarah. Yang keempat, terbatasnya sarana pembelajaran sejarah yang dapat menarik minat belajar warga belajar. Yang kelima, belum maksimal terbentuknya kesadaran sejarah warga belajar. Dan yang terakhir, semangat belajar yang belum maksimal. Next. Nah, poin yang berikutnya adalah pembatasan masalah. Jadi berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, tampak jelas bahwa permasalahan yang terkait dengan topik penelitian saat ini sangat luas, yang mana banyaknya permasalahan yang ada di faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran sejarah warga belajar, maka penelitian ini difokuskan pada masalah yang berkaitan dengan minat dan prestasi belajar warga belajar. Karena kedua faktor tersebut diprediksi sangat dominan mempengaruhi kesadaran sejarah warga belajar. Next. Pada poin ini merupakan rumusan masalah yang terdiri dari beberapa item. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar sejarah variabel X1 dengan KBM Diknaker. Rumusan masalah kedua adalah apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara prestasi belajar sejarah, yaitu variabel X2 dengan kesadaran sejarah variabel Y, warga belajar di PKBM Diknaker. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar sejarah, yaitu variabel X1, dan prestasi belajar sejarah variabel X2 secara bersama-sama dengan kesadaran sejarah variabel Y warga belajar di PKBM Diknaker. Next. Nah, yang slide berikutnya adalah tujuan penelitian. Di sini pertama, mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar sejarah X1 dengan kesadaran sejarah Y, warga belajar di PKBM Diknaker. Yang kedua, mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara prestasi belajar sejarah X2 dengan kesadaran sejarah Y, warga belajar di PKBM Diknaker. Yang ketiga, mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar sejarah X1 dan prestasi belajar sejarah X2 secara bersama-sama dengan kesadaran Y, warga belajar di PKBM Diknaker. Next. Poin berikutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terdiri atas dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Manfaat teoritis ini merupakan hasil penelitian ini diharapkan nanti dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang hubungan antara minat dan prestasi belajar warga belajar dengan kesadaran sejarah. Sedangkan manfaat praktisnya ini terdapat 3 manfaat. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini sebagai wahana penambah pengalaman di dunia pendidikan. Yang kedua, bagi sekolah atau lembaga, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan prestasi belajar dan kesadaran sejarah warga belajar. Yang ketiga, bagi universitas, hasil penelitian ini dapat menambah pustaka sebagai literatur bagi penelitian yang relevan. Next. Definisi operasional, di sini ada motivasi berprestasi menurut McKellen tahun 1987-40. Yang dimaksud dengan motivasi prestasi adalah selaku usaha untuk menggapai keberhasilan maupun mencapai kesuksesan dalam kompetensi dengan sesuatu dimensi keunggulan yang terbentuk dari prestasi orang lain maupun diri sendiri. Next. Berikut adalah kajian pustaka. Nah, pada kajian pustaka ini kita akan membahas tentang tinjauan tentang minat belajar sejarah yang terdiri dari beberapa item penting. Yang pertama pengertian, lalu pengertian minat belajar sejarah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar sejarah, dan indikator minat belajar. Dan poin kedua adalah tinjauan tentang prestasi belajar sejarah. Next. Nah, penelitian yang relevan dilakukan oleh Roni Sasongko dengan judul Hubungan antara minat belajar, lingkungan keluarga, dan motivasi belajar dengan prestasi belajar akuntansi siswa kelas 11 program ilmu pengetahuan sosial MAN Yogyakarta 3 tahun ajaran 2010-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan tidak signifikan antara minat belajar dengan prestasi belajar akuntansi, di mana R hitung sebesar 0,325, sedangkan R tabel sebesar 0,195. Jadi R hitung lebih besar dari R tabel, yang mana 0,325 tempat penelitian, sedangkan perbedaannya pada variabel bebas lain dan variabel terikatnya. Next. Kerangka berpikir di sini terdapat 3 kerangka berpikir. Yang pertama, hubungan antara minat belajar yang X1 terhadap kesadaran belajar yaitu X2. Kedua, hubungan antara prestasi belajar X2 terhadap kesadaran belajar yaitu Y. Dan ketiga, hubungan antara belajar yaitu variabel 1 dan prestasi belajar X2 dan kesadaran sejarah Y. Next. Pada bab 3 ini mengkaji tentang metode dan penelitian. Di sini terdapat beberapa item. Yang pertama, desain penelitian, lalu tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, teknik pengumpulan data dan instrumen, uji instrumen, dan teknik analisis data. Next. Nah, pada desain penelitian ini termasuk penelitian korelasional, yang mana penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel pada suatu studi kelompok subjek. Next. Tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di PKBM Diknaker Komputer pada kelas paket C tahun ajaran 2020-2021 pada bulan September lalu. Next. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel bebas dan satu variabel terikat. Menurut Umar 2003.263, variabel independen atau bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan variabel dependen atau tergantung adalah variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen. Maka variabel bebas dalam penelitian ini adalah minat belajar yaitu X1 dan variabel dan prestasi belajar yaitu X2, sedangkan variabel terikatnya adalah kesadaran sejarah siswa yaitu Y. Next. Populasi dan sampel. Nah, jadi
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan warga belajar PKBM Diknaker kelas paket C tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 101 orang. Sampelnya adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, jadi peneliti menggunakan teknik pengambilan yang dikembangkan oleh Isaac dan Mikhail dengan taraf kesalahan 5%. Next. Definisi operasional di sini membahas tentang minat belajar, prestasi belajar, dan kesadaran sejarah. Next. Sedangkan teknik pengumpulan data terdiri dari dokumentasi dan angket. Next. Di sini terdapat uji instrumen yang mana terdiri dari validitas butir angket dan uji reliabilitas angket. Next. Teknik analisis data di sini pengujian prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Sedangkan pengujian hipotesisnya terdiri dari analisis bivariat dan analisis multivariat. Next. Hasil dari pembahasan di sini pada deskripsi data berupa gambaran umum lokasi penelitian. Yang kedua, data hasil penelitian, sedangkan analisis datanya terdiri dari uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan uji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga. Next. Pembahasan hasil penelitian di sini kita menemukan 3 poin. Yang pertama, hubungan minat belajar dengan kesadaran sejarah warga belajar paket C PKBM Diknaker. Yang kedua, hubungan prestasi belajar dengan kesadaran sejarah warga belajar kelas paket C PKBM Diknaker. Yang ketiga, hubungan minat belajar dan prestasi belajar dengan kesadaran sejarah warga belajar. Next. Kesimpulan dari laporan ini, yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan kesadaran sejarah warga belajar PKC PKBM Diknaker. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan tidak signifikan antara prestasi belajar dengan kesadaran warga belajar pada paket C PKBM Diknaker. Yang ketiga, terdapat hubungan positif dan signifikan antara minat belajar dan prestasi belajar dengan kesadaran sejarah warga belajar paket C PKBM Diknaker. Next. Adapun saran yang diberikan terhadap penelitian ini, yang pertama terhadap lembaga atau PKBM, kemudian kepada tutor, kemudian kepada keluarga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi PowerPoint ini. Untuk lebih lengkapnya silakan dilihat pada laporan penelitiannya. Saya ucapkan terima kasih atas salam mendengar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.